semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai usaha dan energi. Pernahkah adik-adik semua mendorong meja, lalu meja tersebut tetap diam atau tidak bergerak? Nah, jika sudah demikian, pasti adik-adik semua akan meminta bantuan orang lain kan untuk mendorong meja tersebut? Nah, saat kamu mendorong meja, lalu mejanya diam, itu artinya usaha yang kamu berikan hanya sia-sia, karena si meja tidak berpindah tempat. Meskipun sia-sia, kamu tetap membutuhkan energi loh. Apakah bisa usaha bernilai sia-sia? Lalu, apa hubungannya dengan energi? Untuk mengetahui penjelasannya, mari ikuti pembahasannya. Untuk mengetahui materi usaha dan energi lebih dalam lagi, adik-adik semua harus mengerti apa itu usaha. Usaha merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Secara matematis, usaha dinyatakan sebagai hasil kali perkalian skalar antara gaya dan perpindahan, sehingga dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali S. Dengan W yaitu usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan S yaitu perpindahan dengan satuan meter. Meskipun besaran skalar, usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa pada bidang miring loh. Usaha dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu usaha pada bidang datar. Coba Pak adik-adik perhatikan gambar yang tertera pada layar adik-adik sekalian. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut θ terhadap perpindahan, maka rumusnya menjadi W sama dengan F cos θ dikalikan dengan S, yaitu Fs cos θ. Dengan W yaitu usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan S yaitu jarak dengan satuan meter. Yang kedua yaitu usaha pada bidang miring. Jika usaha yang dilakukan benda berada di atas bidang miring, adik-adik harus mampu menguraikan komponen gaya-gayanya, seperti gambar yang telah tertera di layar adik-adik sekalian. Pada kasus ini, energi potensial yang benda miliki berubah menjadi energi kinetik seiring benda tersebut menuruni bidang miring. Ketika tidak ada gaya gesek atau gaya non-konservatif yang berlaku, benda yang menuruni bidang miring mengalami usaha yang sama besar seperti yang jatuh bebas tanpa gaya gesek atau massa dan ketinggiannya sama. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai W sama dengan mg sin θ dikalikan dengan S, yaitu mgs sin θ. Materi berikutnya kita akan membahas mengenai energi. Adik-adik harus tahu apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Adik-adik harus tahu bahwa energi ini sifatnya kekal. Artinya, energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Nah, adapun macam-macam energi adalah sebagai berikut yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan EK yaitu energi kinetik dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan kilogram, dan V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Contoh dari energi kinetik ini, adik-adik bisa lihat ketika seseorang menarik panah lalu menembakkannya. Nah, disitulah terjadi energi kinetik pada orang tersebut. Yang kedua yaitu energi potensial.
Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai EP sama dengan mGh, di mana EP yaitu energi potensial dengan satuan joule, M yaitu massa dengan satuan kilogram, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H yaitu ketinggian benda dengan satuan meter. Di energi potensial terdapat energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial saat pegas diregangkan atau dimanfaatkan. Secara matematis, energi potensial pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan setengah K dikali dengan delta X kuadrat, dengan EP yaitu energi potensial pegas dengan satuan joule, K yaitu konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X yaitu perubahan panjang pegas dengan satuan meter. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, energi mekanik dapat dirumuskan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK, dengan EM yaitu energi mekanik dengan satuan joule, EP yaitu energi potensial dengan satuan joule, dan EK yaitu energi kinetik dengan satuan joule. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk kepada materi hubungan antara usaha dengan energi. Usaha merupakan perubahan energi yang terjadi pada suatu benda, baik perubahan energi kinetik maupun perubahan energi potensial. Secara matematis, hubungan antara usaha dan energi dirumuskan sebagai W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikalikan dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Maka didapat W sama dengan delta EP sama dengan mg dikalikan dengan H2 dikurang H1. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk kepada materi daya. Tentunya adik-adik pernah mendengar istilah daya, bukan? Memangnya daya itu apa sih? Apa hubungannya antara daya dan usaha serta energi? Nah, daya adalah kecepatan untuk melakukan usaha. Istilah lain daya adalah usaha yang diinginkan setiap sekonnya. Secara matematis, daya dirumuskan sebagai P sama dengan W per T sama dengan Fs per T. Maka didapat yaitu F dikali dengan V. Dengan P yaitu daya dengan satuan watt, T yaitu waktu dengan satuan second, F yaitu gaya dengan satuan Newton, dan S yaitu perpindahan dengan satuan meter. Terakhir, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Sekarang kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besar usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Dari soal dapat diketahui Fg sebesar 120 Newton, S sebesar 7 meter. Yang ditanya adalah W. Nah, untuk pembahasan, karena gaya gesek berlawanan dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Secara matematis, dirumuskan sebagai W sama dengan minus Fgs. Dengan Fg yaitu minus 120, S yaitu 7 meter. Maka W yaitu minus 840 joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek tersebut adalah 840 joule. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter di hamparan pasir. Jika benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir sebelum berhenti, tentukan gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Dari soal dapat diketahui M sebesar 5 kg, H sebesar 2 meter, S sebesar 2 cm, dan diubah ke meter menjadi 0,02 meter. Yang ditanya yaitu Fg. Nah, untuk pembahasan dapat dilihat pada gambar yang tertera pada layar adik-adik sekalian.
Usaha oleh gaya gesek sama dengan perubahan energi potensial benda, sehingga berlaku persamaan minus WG sama dengan delta EP, yaitu EP2 dikurang EP1. Ingat adik-adik bahwa arah gaya gesek berlawanan dengan arah perpindahan benda, sehingga usaha bernilai negatif. Oleh karena itu, ketinggian akhir benda sama dengan 0. Maka minus WG sama dengan minus EP1. Minus FGS sama dengan minus MGH. FG sama dengan MGH per S. Maka FG yaitu 5 kali 10 kali 2 per 0,02. Maka hasil dari FG yaitu 5000 Newton. Jadi, besarnya gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda sebesar 5000 Newton. Nah adik-adik, sekian penjelasan usaha dan energi pada video kali ini. Sekarang adik-adik tahu kan apa itu usaha, apa itu energi, dan apa hubungan usaha dengan energi? Saya harap video yang baru adik-adik tonton dapat bermanfaat kepada adik-adik semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa ke materi berikutnya. Bye-bye!